Awal mula virus ini tuh berawal dari Indonesia. Yang gue suka dari film ini gak cuma ngasih nostalgia gitu loh, tapi juga ngasih nafas lah istilahnya ya ke karakternya. Visualnya udah pasti gila banget coy. Ini tuh udah kayak nonton lukisan yang bergerak. Oke, karena beberapa waktu lalu film Minecraft itu rilis di bioskop, yang mana Minecraft ini kan emang film yang diadaptasi dari game terkenal di seluruh dunia ya. Dan Minecraft itu juga usernya tuh banyak banget coy, sampai ngelebihin kapasitas dari manusia yang ada di bumi gitu loh. So gue kepikiran nih ngangkat konten tentang film-film adaptasi game terbaik versi catatan film. Jujur ya, gue tuh awalnya skeptis sih sama film-film adaptasi game karena yang kita semua tahu gitu loh. Kalau film adaptasi dari game itu kadang flop gitu loh. Tapi ternyata film ini tuh fun banget. Mereka tuh nggak mencoba untuk jadi serius dan mereka tuh tahu target audiens mereka yaitu adalah anak-anak terus juga orang dewasa yang dulu mainin game Mario Bros. Dan itu berhasil gitu loh. Visualnya juga gue akuin warna-warni banget ya, ngangkat dunia Mushroom Kingdom yang kita kenal dari video gamenya, dari mulai Rainbow Road, Bowser Castle sampai balapan Mario Kart-nya yang juga ada gamenya. Ini tuh bener-bener fan service tapi sekaligus menyenangkan banget buat ditonton. Yang gue suka dari film ini gak cuma ngasih nostalgia gitu loh, tapi juga ngasih nafas lah istilahnya ya ke karakternya. Kayak misalkan si Mario Bros itu sendiri, dia tuh awalnya belajar dulu gitu kan. Tapi yang surprisingly jadi badass itu adalah Princess Peach. Dia tuh udah bukan damsel in distress lagi gitu loh, tapi dia adalah seorang pemimpin yang tahu gimana cara melindungi kerajaan. Film kedua yang gue gak nyangka bagus banget itu adalah Arcane, yang notabene-nya ini tuh adalah adaptasi dari game League of Legends yang bisa sedalam dan sekuat itu loh ceritanya. Visualnya udah pasti gila banget coy. Ini tuh udah kayak nonton lukisan yang bergerak. Tapi yang bikin gue gak bisa move on dari film ini bukan cuma visualnya, tapi emosinya. Jadi gimana cara mereka ngebangun hubungan V sama Powder itu dari kecil, itu tuh dibangun pelan-pelan sampai akhirnya jadi V dan Jeans. Itu tuh ngena banget coy. Dan bisa lo lihat juga detail-detailnya tuh diperhatiin sekecil apapun. Kayak misalnya nih, zone yang tadinya gelap jadi penuh warna, build over yang bersih tapi terasa dingin dan kosong. Intinya semuanya itu ada makna, jadi nggak cuma dibikin asal keren doang gitu loh. Pendalaman karakternya tuh juga dalam semua. Bahkan karakter-karakter pendukung kayak Victor. Gua nggak nyangka sih bisa relate sama idealismenya dan juga frustasinya dia tuh. Dan Jeans, itu tuh dia juga bukan sekedar karakter gila aja gitu loh, tapi dia tuh luka yang nggak pernah sembuh dan itu dibawa terus gitu loh di setiap scene-nya. Buat gue, jadi film Arcane ini adalah bukan cuman film yang mengandalkan visual keren aja, tapi emosionalnya tuh juga dalam banget sih gue sebagai penonton. Dari awal tuh udah kerasa banget gitu loh nuansa khas Fallout, retrofuturistik, dark comedy dan juga dunia absurd. Tapi itu masuk akal aja gitu loh. Menurut gue nih ya, dunia pasca nuklirnya itu dibangun dengan detail yang menurut gue tuh serius banget juga gitu loh. Bahkan sampai hal kecil kayak Vault-Tec propaganda, Red Roach, sampai humor yang twistnya itu semuanya ada gitu loh di film ini. Kayak semuanya tuh all-in-one package lah di Fallout ini. Tapi yang bikin gue bertahan nonton bukan cuma fan service-nya coy. Ceritanya tuh juga dibikin dengan struktur yang solid, ada konflik, ada misteri, ada karakter-karakternya yang surprisingly itu digali dengan sangat dalam banget. Contohnya, si Lucy, si karakter utamanya yang awalnya tuh kelihatan polos, tapi lo tuh bakal ngeliat gimana dia berkembang di dunia yang udah nggak punya aturan moral. Dan Maximus, Brotherhood of Steel vibes-nya tuh dapat banget. Lo bisa lihat konflik internal antara idealism dan juga brutalitasnya. Bahkan nih, The Goal yang jadi bounty hunter itu, gila, itu keren banget. Dia tuh jadi nampilin kesan sinis, tapi juga kelihatan gitu loh, sisi sedih dari karakternya. Gue sih ngerasa ya, Fallout ini tuh berhasil karena dia nggak cuma ngadaptasiin permukaan gamenya gitu loh, tapi juga rohnya, humor gelap, pilihan moral abu-abu, dan juga dunia rusak, tapi itu tetap jalan gitu loh. Kalau misalnya lo itu fans berat dari game yang rilis 2013 yang dulu tuh eksklusif cuma di PS3 ini, itu gue yakin lo deg-degan parah karena akhirnya game ini tuh diadaptasi jadi sebuah series. Tapi begitu nonton, gue tuh ada perasaan campur aduk gitu loh. Di satu sisi, wah ini tuh keren banget gitu loh. Tapi di sisi lain, kok scene ini nggak ditampilin gitu loh. Kalau dari segi cerita, gue tuh harus bilang, ini salah satu series adaptasi video game yang aku
akurat banget. Thank you so much buat HBO sebelumnya ya yang udah ngebuat series The Last of Us ini yang benar-benar ngerti feel dan juga esensi dari cerita The Last of Us. Awal mula virus ini tuh berawal dari Indonesia gitu loh, which is ya kalau misalkan ada sesuatu yang di Indonesia, apa adik-adik? Kayak yang gue bilang tadi di awal, ini tuh di beberapa scene di gamenya itu tuh nggak ditampilin di series ini, tapi ada beberapa momen-momen penting yang mereka tampilin juga di series ini. Contohnya itu kayak awal infeksi gitu loh yang tadi gue sebutin, itu disebutinnya dari Indonesia, perjalanan Joel dan juga Ellie, sampai tragedi Sam dan Harry. Gue yakin banget ini pasti banyak yang meneteskan air mata di sini nih. Dan divisualisasikan dengan sangat ciamik banget. Emang ya walaupun banyak fans yang bilang kalau Ellie-nya tuh kurang mirip lah sama versi game, dan gue pun awalnya jujur ya ngerasa kayak gitu. Tapi semakin lama nonton, acting Bella Ramsey tuh ngena banget coy. Emosinya dapet, karakternya kuat, dan dia tuh punya chemistry solid sama Pedro Pascal. Jadi kalau misalkan soal penampilan emang agak beda, tapi kalau soal kita ngena emosinya dari si Ellie, itu Bella Ramsey udah juara banget sih menurut gue ya. Tapi ya menurut gue di season satunya itu ada beberapa minus lah. Contohnya itu kayak terasa buru-buru ya di beberapa bagian ya, kayak banyak momen penting di game yang seharusnya bisa bikin penonton tuh lebih attach, lebih terikat gitu ya, tapi itu malah di-cut, terus malah nggak dikasih ruang buat mereka tuh kita ngelihat ruang berkembang dari tiap karakternya gitu loh. Contohnya ini di perjalanan kota-kota tertentu gitu ya, interaksi kayak misalkan interaksi dari Joel dan juga Ellie yang bikin mereka hubungannya lebih dalam, dan beberapa konflik di game yang bikin kita tuh ngerasa wah ini tuh berat banget. Secara keseluruhan sih The Last of Us itu adalah salah satu series adaptasi game yang solid ya, nggak sempurna, tapi gue yakin kalau di season 2 tuh mereka bisa lebih sabar lah dan ngasih ruang gitu loh ya buat ceritanya buat makin berkembang lah seenggaknya. So that's it for the video. Itu mungkin adalah penilaian pribadi dari tim catatan film gitu loh, dari film atau series adaptasi game terbaik sepanjang masa. Kalau misalkan kalian setuju, kalian boleh komen di bawah. Kalau misalkan kalian punya penilaian lain atau film atau series adaptasi game yang lebih baik dari yang gue sebutin tadi, boleh juga tulis di komen. Dengan gue Firza, sampai jumpa di video catatan film selanjutnya. Make sure lo udah subscribe, like, dan komen, dan bagikan video ini. Oke? See you in the next video, Movie Mania.